Iya, puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, malam hari ini mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membagi perenungan firman Tuhan bagi saudara yang terambil di dalam 2 Tesalonika pasal 3, 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Di situ ada judul perikop berdoa dan bekerja. Dan saya memberi judul khotbah saya atau perenungan malam hari ini yaitu berdoa dan bekerja. Ayat 1 mulai berkata demikian. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah saudara, saya sudah memberi atau membagi perenungan ini waktu di doa puasa, dan saya ingin membagi bagi kita kaum pria yang ada malam hari ini. Berdoa dan bekerja. Seringkali kalau kita mendengar kalimat pendek ini, kita seringkali mengingat ada satu hal yang sama juga dalam istilah Latin, yaitu ora et labora, berdoa dalam bekerja. Nah tentu ini saudara, satu topik yang menarik, karena berdoa dan bekerja ini sebenarnya adalah bagian atau kehidupan kita manusia. Berdoa dan bekerja ini adalah kehidupan kita manusia. Dan mari kita melihat bahwa berdoa dan bekerja ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, baik berdoa maupun bekerja tidak sama, ya. Dua hal yang
tidak memiliki hubungan. Artinya berdoa bukan bagian dari bekerja, dan bekerja bukan bagian dari berdoa. Tapi kedua hal ini bisa saling melengkapi. Sekalipun dua hal ini sesuatu yang berbeda. Tapi ingat, dua hal ini bisa saling melengkapi. Mana yang lebih penting? Dua-dua penting. Nah, cuma yang menarik untuk kita bahas, yaitu kedua hal ini bisa saling melengkapi. Kita bertumbuh, ya, dalam hal doa. Doa kita bertumbuh. Tapi ingat, di sisi lain pekerjaan kita, ya, atau tindakan kita, ya, untuk bekerja itu juga bertumbuh. Karena ini dua kata kerja, berdoa maupun bekerja. Dua-dua harus bertumbuh dalam kehidupan manusia, apalagi kita anak-anak Tuhan. Nah, tentu kalau berbicara yang pertama soal berdoa, ya, Paulus bilang di ayat yang lain, 1 Tesalonika yang pasal 5, Paulus bilang tetaplah berdoa. Bagi anak-anak Tuhan, yang namanya berdoa itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Tidak ada satupun waktu kita hidup tanpa berdoa. Nah, memang seringkali kita mendefinisikan berdoa itu mungkin pada hal-hal yang sifatnya satu kegiatan seperti ibadah, ada perkumpulan doa, ada persekutuan doa. Nah, mungkin kita identikan dengan itu, tetapi sebenarnya berdoa ini bukan berbicara sebatas sebuah acara atau kegiatan yang sifatnya seremonial. Tetapi kalau saya katakan doa itu adalah bagian dari kehidupan kita, ini berbicara bagaimana kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga doa itu kita tidak artikan sebatas seperti doa makan, doa sebelum tidur, ya. Tidak demikian pengertian doa itu. Bagaimana kita membangun satu hubungan lewat satu komunikasi dengan Tuhan, itu selalu ada secara intens dalam kehidupan kita. Dan kita bangun terus. Sehingga soal berdoa itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat atau momen-momen tertentu. Tetapi di setiap waktu. Anda di kebun, Anda bisa naikkan doamu kepada Tuhan. Anda bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Anda di dalam perjalanan, Anda bisa menaikkan komunikasimu dengan Tuhan. Di mana saja, kapanpun. Sehingga itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, demikianlah dengan soal bekerja. Ya, Paulus mendorong supaya setiap anak Tuhan untuk bekerja. Jangan malas, apalagi kitab Amsal, ya. Banyak sekali ayat-ayat, ya. Mengatakan, ya, orang yang malas itu tidak boleh makan. Pemalas itu belajar kepada semut. Orang yang malas itu diibaratkan dengan, ya, orang yang tidak suka bekerja sehingga datanglah kemiskinan. Yang digambarkan dengan orang yang cuma banyak tidur. Nah, dorongan untuk bekerja itu terus disampaikan oleh firman Tuhan. Dan kita harus bekerja. Nah, Alkitab menasihati kita bekerja
bukan untuk cari harta dan kekayaan, tidak, saudara. Justru kalau ada orang menggunakan pekerjaan untuk mengejar harta dan kekayaan, ya, firman Allah bilang itu seperti uap, ya. Kalau mau ditangkap itu lenyap. Dan itu tidak berkenan, ya. Jangan kejar harta atau kekayaan. Kita bekerja karena kita mau belajar untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita, baik makan, minum kita. Soal harta dan kekayaan itu bukan urusan dari sebuah pekerjaan. Ini menurut Alkitab. Soal harta dan kekayaan itu urusan Tuhan. Urusannya rezeki atau berkat Tuhan. Dan tidak ada kaitannya dengan kerja. Ya. Kalau firman Allah mendorong anak-anak Tuhan supaya bekerja, yaitu supaya mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, cuma kebanyakan ya manusia mengidentikan bekerja itu dengan mengejar kekayaan. Nah, ini manusia keinginan ya, keinginan daging, keinginan duniawi. Tapi firman Tuhan tidak mendorong supaya orang bekerja itu supaya kejar kekayaan, tidak, saudara. Ya. Nah, artinya dari perenungan ini bagaimana ya Tuhan menginginkan supaya kedua hal ini berjalan dan bertumbuh bersama. Kalau berbicara siapa yang kita bisa teladani, tokoh-tokoh siapa yang bisa meneladani, kita lihat ya seorang Daniel. Daniel adalah seorang yang kehidupan doanya bertumbuh. Ya. Dia selalu berdoa. Dan itu sudah menjadi satu ya. Bukan hanya berhenti pada kebiasaan, tapi itu sudah menjadi satu kebutuhan. Nah, dalam hal berdoa saya mau katakan begini ya. Jangan lihat doa itu ya. Itu seperti rutinitas. Karena doa itu bukan lahir dari satu kebiasaan. Sebaiknya doa itu tidak lahir dari satu kebiasaan. Berdoa itu tidak lahir dari rutinitas. Tetapi biarlah doa itu lahir dari satu kerinduan kita kepada Tuhan. Banyak orang bisa berdoa. Bahkan doa itu melekat pada dia, tapi belum tentu itu merupakan satu kerinduannya kepada Tuhan. Bisa saja itu hanya berhenti sampai pada rutinitas, kebiasaan. Yang Tuhan inginkan, oke, sudah bagus, engkau sudah membuat doa itu menjadi budayamu, engkau berdoa. Membiasakan diri pada hal-hal yang baik itu bagus. Tapi engkau bisa melanjutkan atau bisa menambah makna dari doa itu, yaitu bagaimana kerinduan seseorang kepada Tuhan, sehingga doa itu menjadi satu kebutuhan utama. Kalau dia rindu dan kerinduan itu kuat kepada Tuhan, dia naikkan doanya, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, bukan hanya ada dalam momen-momen tertentu. Nah, sehingga kualitas berdoa itu dilihat, ya. Kualitas berdoa itu akan terlihat di sana. Nah, oleh sebab itu mari kita yang sudah punya pengetahuan akan firman, ya, seperti saya khotbahkan pada hari Minggu, ya. Kita sudah diajar oleh firman dan saya yakin firman Tuhan itu sudah membaharui roh dan pikiran kita. Mari kita buat kehidupan kita bertumbuh ini, berdoa
dan bekerja. Firman Allah tidak mendefinisikan atau menentukan dan menyatakan bahwa pekerjaan di bidang apa, tidak, ya. Apapun pekerjaan, yang penting itu berkenan kepada Tuhan. Mari lakukan dengan baik. Tapi bagi saya soal bekerja mungkin saudara sudah lebih tahu. Saudara sudah lebih hebat dari mungkin saya. Pengalaman kerja mungkin rata-rata orang punya kemampuan. Tetapi mari imbangi juga itu dengan hal berdoa, ya. Jangan sampai ya kehidupan doa kita tidak selaras dengan kehidupan pekerjaan kita. Ya, semangat untuk bekerja harus selaras dengan semangat untuk berdoa. Dan saya percaya di balik orang-orang yang berdoa, bertumbuh dalam hal doa dan bertumbuh dalam hal pekerjaan, ada berkat besar. Seperti saya katakan contoh Daniel. Kehidupannya, doanya luar biasa. Apakah Daniel tidak punya pekerjaan? Justru ya, Daniel seorang pekerja, sehingga dia diangkat menjadi salah satu pejabat penting di kerajaan Babilonia. Itu kenapa? Karirnya terus naik, karirnya terus bertambah. Karena dia bekerja dengan baik, dia tidak malas. Dan kelihatan orang yang bekerja dengan baik, terlihat bagaimana hidupnya mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Dan saudara lihat, kehidupan orang yang doanya bertumbuh, dan dia punya semangat untuk yang bekerja. Tuhan ada beserta dengan dia. Saat datang masalah hidup, persoalan hidup, bahkan tantangan sekalipun. Ya, Daniel diperhadapkan dengan satu maklumat dari raja, tapi dia tidak takut. Ya, dia diancam dengan satu hukuman. Tuhan ada membela dia. Apakah dia kehilangan pekerjaan? Tidak. Tapi justru semakin naik. Nah, kita belajar dari tokoh ini bagaimana kehidupan yang diberkati Tuhan, yaitu kehidupan yang berdoa dan bekerja. Kita bawa hidup kita meningkat dalam hal doa dan dalam hal kerja. Puji Tuhan, saya yakin kebenaran firman Tuhan malam hari ini dapat memberkati kita semua yang ada malam hari. Puji Tuhan, dan saya serahkan kepada pimpinan kaum pria. Kau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi Tuhan yang ku dapatkan. Ku mau cinta dia lebih dari ku tak dapat membalas kasihnya.
ku mau hidup seru kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapatika. Ku mau cinta lebih dari ku tak dapat